Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Dan hari ini gue pengen ngobrolin tentang kamera Sony yang baru aja di launch tanggal 28 Juli kemarin, Sony A7S III. Pertama-tama gue harus bilang gue gak megang barangnya. Gue juga belum pernah nyoba Sony A7S III. Jadi ini adalah kayak semacam video reaksi gue terhadap launchnya Sony A7S III. Beberapa hal yang membuat gue excited. Dan sedikit pemikiran gue kenapa sebaiknya kita beli atau kenapa sebaiknya kita tunggu. Ya, ini ada dua buah pikiran yang lagi jadi bahan pertimbangan. Tapi nggak ada salahnya kita obrolin kali ya, biar lo tahu thinking proses gue dan juga hitung-hitung mungkin lo dapat sedikit satu atau dua insights. Yuk, langsung kita obrolin. Sony A7S III sendiri yang launch kemarin itu bisa dibilang wow banget. Karena gini, Canon EOS R5 itu luar biasa, Canon EOS R6 itu luar biasa, but somehow si Sony A7S III ini menurut gue merecap kemampuan dari kedua kamera itu dengan sangat baik, minus overheating. Oke, kita ngomongin fitur-fitur dulu deh ya, biar lebih simple. Yang pertama, up to 4K 120 fps dengan color space-nya 10-bit 422. Dan jujur mengolah file data 422 di komputer itu nggak gampang karena lo perlu CPU yang luar biasa banget. Karena ya 422 itu akhirnya kita menggunakan CPU bukan GPU. The good thing is si Sony A7 III ini bisa kita custom datanya menjadi 4K up to 4K 120 fps 10-bit 420 yang datanya ini lebih gampang diolah oleh komputer-komputer kita. Jadi kodeknya lebih aman, filenya tetap rich, lo masih bisa ngedapetin warna yang bener-bener menyenangkan out of the scam. Spek yang juga menarik dari Sony A7S III ini adalah tentu the new sensor yang dipakai sama si Sony A7S III. 12 megapiksel masih, tapi low light beast dengan ISO itu bisa expandable sampai 409.600. Dan yang menyenangkan juga karena ukuran pixelnya itu 12 megapiksel, berarti per pixelnya lebih besar. Jadi emang low light beast dari Sony A7S III ini masih ada. Terus juga untuk image prosesornya, dia ada dua chipset dan di dalamnya itu adalah prosesor yang baru Bions XR, dimana ini super powerful, jadi bisa ngasih kita resolusi yang handal, terus juga bit depth color yang lebih handal dari yang ada dari kamera Sony sebelum-sebelumnya. Dan nggak berhenti di situ aja, untuk masalah rolling shutter juga akhirnya bisa diminimalisir. Kalau gue nggak salah ingat, statementnya adalah 3 kali lebih baik dibandingkan dengan Sony A7S II. Other small details yang juga menyenangkan adalah si Sony A7S III akhirnya punya flip out screen. Oh, finally ada vari angle, which is really good. Dan juga touch screen, yay. Menunya juga baru, jadi lebih mudah sekarang untuk diakses, terpisah antara menu video dan juga menu foto. Good to know. Dan gak ketinggalan yang juga menyenangkan, I'm really looking forward to play with Sony A7S III adalah the new color science out of cam. Dimana ini gue coba perhatiin beberapa result yang dimiliki sama reviewer luar negeri yang terbiasa menggunakan Canon. Dia bisa mendapatkan warna yang super rich dari si Sony A7S III ini. Anyway, kalau misalkan lo sendiri penasaran sebenarnya kayak gimana sama performa Sony A7S III, gue menyarankan lo melihat paling nggak dua video. Yang pertama punyanya Meti Hapuya, terus juga punyanya Potato Jet, dimana mereka lebih banyak ngasih lihat hasil footage yang mereka miliki menggunakan Sony A7S III. Buat lo yang pengen dapat lebih banyak hal teknis tentang Sony A7S III, lo bisa ngeliat videonya Gerald Andan, dimana dia banyak melakukan percobaan-percobaan sama si Sony A7S III, dan hasilnya bisa dibilang emang super powerful ya si Sony A7S III ini. Karena untuk masalah the new cooling system, passive cooling system yang dipunya sama si Sony A7S III itu bisa dibilang emang works really well. Kalau untuk 4K 120 fps ada case overheatingnya memang terjadi setelah 1 jam. Kayak siapa yang ngerekam 120 fps selama 1 jam? Mungkin ada, tapi ya itu juga hitungannya lama gitu ya, dan 4K pula gitu. Jadi ya sudah, it's doing really well. Jadi untuk video technical silahkan cek. Lagi-lagi gue juga akan taruh linknya di kolom deskripsi dan ditonton setelah video ini selesai. Terakhir yang bakal gue omongin, tadi gue sempat bilang di depan kenapa Sony A7S III ini sebaiknya jadi kamera yang lo beli kalau emang misalkan pengen produce video, pengen bermain-main dengan video, atau mungkin sesimpel pengen bikin
video YouTube seperti ini, sok silahkan beli. Atau kenapa, silahkan sebaiknya lo menunggu dulu sebentar. Kenapa beli? Sony a7S III easily jadi salah satu kamera terbaik saat ini. Perpaduan antara Cinecam terus juga mirrorless, kalau misalkan menyatu secara fitur terus juga secara looks dan secara fungsi, mungkin ya si Sony a7S III ini. Dan so far yang paling aman karena bebas dari kasus si overheating, technically bebas tanda kutip dari kasus overheating. Terus juga secara harga lumayan kompetitif, ada di sekitar $3.500 atau 50 jutaan. Mahal gue tahu, cuman untuk yang kita dapetin kualitasnya dengan harga yang kita bayarin itu match. Now the problem is untuk orang-orang yang mungkin budgetnya lebih terbatas macam gue gitu ya, yang mikir-mikir gitu mau beli kamera 50 juta, gue nabung apa nanti ya, sambil nabung, saran gue adalah tunggu sampai kita ngeliat keluar si Sony a7 IV. Walaupun gue belum mendengar gosip, gue juga belum ngorek-ngorek lagi gitu ya, apakah si Sony a7 IV bakal keluar deket-deket ini atau keluar tahun depan, gue juga belum tahu. Tapi satu hal yang bisa gue tahu adalah Sony a7 IV itu entry levelnya full frame mirrorless-nya Sony, dan biasanya dia akan mengambil sedikit ilmu atau spek tuh dari Sony a7S III, dari Sony a7R4, and I'm looking forward to it untuk tahu akan seperti apa si entry levelnya nanti. Dengan catatan, kalau emang misalkan lo pengen menunggu, kasih time frame lah, misalkan 6 bulan gitu. Jadi kalau misalnya lepas dari 6 bulan ternyata bau-baunya atau kabar-kabar Sony a7 IV belum keluar dan tabungannya udah cukup, ya silahkan beli Sony a7S III jika mampu. Anyway, that was the video for today. Gue tahu lebih banyak ranting, lebih banyak ngobrol karena emang cuman pengen sharing excitement gue sama Sony a7S III. Hopefully lo juga sama-sama geek outnya kayak gue. Kalau misalkan lo punya pendapat sendiri tentang Sony a7S III, gue tahu ini bukan yang paling detail ngomongin masalah spek karena nanti gue pengen simpen pas gue review barangnya beneran. Hopefully Sony mau minjemin jadi gue bisa review. Anyway, balik lagi, kalau lo pengen ada yang pengen lo komeni, silakan tulis di kolom komentar di bawah. I'll be waiting. Kita diskusi secara sehat. Dan buat sekarang sepertinya sampai di situ aja. Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.